Di suatu malam, Ngartasi mendengar suara langkah kaki seseorang dari luar gubuk. Segera ia mengambil sebuah batu dan mengintip dari celah bilik. Ternyata adalah Mbah Rumi. Berhamburlah Ngartasi keluar dan langsung memeluk wanita tua itu. Ia menangis sesegukan di pelukan Mbah Rumi. "Kok kamu di sini, Ngartasi?" "Warga desa marah, Mbah. Mereka mau membunuhku," jawab Ngartasi sambil terus menangis. "Ikut saja aku. Gubukku tidak jauh dari sini." Mbah Rumi membawa Ngartasi ke gubuknya. Gubuk itu lebih besar dari yang ditempati Ngartasi selama ini. Walau masih berlantaikan tanah, tapi ada sebuah tempat tidur yang terbuat dari bambu. Sebuah lampu canting menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam gubuk itu. Atapnya terbuat dari ijuk, dindingnya bilik, dan ada sebuah jendela sederhana di bagian depan gubuk Mbah Rumi. Disuguhkan segelas air dan sebatang singkong. Singkong bakar kepada Ngartasi. Wanita itu makan dengan lahap. Wajar saja, karena selama ini dia hanya memakan buah kecapi beserta cangkangnya. Tubuh Ngartasi terlihat semakin kurus. Namun, dengan perut yang sudah hamil tua, entah sudah berapa bulan kandungan Ngartasi, bahkan ia sendiri tak begitu mengingatnya. Yang jelas, semakin hari badannya semakin lemas. "Terima kasih, Mbah. Aku senang sekali bisa bertemu dengan Mbah di hutan. Aku takut, Mbah," kata Ngartasi, suaranya yang sangat lemas. Air matanya pun menetes kembali. Mbah Rumi mengelus bahu Ngartasi. "Kau aman di sini. Aku akan merawatmu sampai anakmu lahir." Mbah Rumi tersenyum membuat keriput pipinya terlipat. 1 bulan lebih Ngartasi hidup bersama wanita tua itu di gubuk. Mbah Rumi menanam singkong di belakang gubuk, sehingga cadangan makanan selalu tercukupi. Ngartasi masih berharap bisa bertemu Ki Bamantara, suaminya tercinta itu. Ia yakin Ki Bamantara masih hidup dan suatu saat akan datang menjemputnya. Sebelum hari bahagia itu tiba, ia harus bertahan hidup demi buah hatinya. Ngartasi berencana untuk mengajak Ki Bamantara pergi dari Balagadang dan memulai hidup baru di tempat yang baru. Entah di mana, Ngartasi belum tahu pastinya. Di sebuah malam yang basah karena hujan turun sangat deras, suara rintik hujan terdengar membasahi atap ijuk. Malam itulah Ngartasi mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Selesai makan, tiba-tiba perutnya mulas. Ia memegangi perutnya dengan tangan kanan, sementara singkong bakar yang ia pegang jatuh ke tanah. Dengan cekatan, Mbah Rumi membaringkan Ngartasi ke atas tempat tidur. Ia tahu Ngartasi akan melahirkan. Keringat mengucur di sekujur tubuh Ngartasi. Ia berusaha mendorong jabang bayinya dalam perutnya agar keluar. Beberapa kali ia menghentakkan napas dan mengejan dengan sekuat tenaga. Tapi bayi di dalam perutnya tidak kunjung keluar. Tangannya dengan kuat mencengkram lengan Mbah Rumi, sementara wanita tua itu terus memijat-mijat perut Ngartasi. Cahaya lampu berayun-ayun memantulkan bayangan Ngartasi yang sedang berjuang melahirkan. Selang beberapa waktu, jabang bayi itu tetap tidak kunjung keluar dari perut Ngartasi itu. Ini sangat membahayakan nyawanya. Terlebih,
Wanita itu sekarang sudah kehabisan tenaga. Matanya sayup, wajahnya pucat, bajunya basah oleh keringat, dan air mata merekah di matanya. Ia tidak ingin mati secepat ini. Ngartasi ingin melahirkan anaknya dengan selamat dan bertemu suaminya. Mbah Rumi jengkel dengan situasi seperti ini. Ia kemudian keluar dari gubuk, mengacungkan jari telunjuknya ke langit. Matanya terpejam, bibirnya bergetar seperti sedang membaca mantra. Di tengah hujan deras dan angin ribut, ia memohon kepada dedemit penghuni hutan agar menolong Ngartasi. Sesaat kemudian terdengar suara tangisan bayi. Mbah Rumi masuk kembali dalam gubuk. Di sana ia melihat sosok genderuwo sedang merangkul bayi Ngartasi dan meletakkan bayi itu di atas ranjang bambu. "Anakku," liring Ngartasi berucap sesaat sebelum tidak sadarkan diri. Yang lahir adalah bayi perempuan. Mbah Rumi mengucurkan air ke tubuh bayi itu untuk membersihkan bercak darah. Dipotongnya tali ari-ari dengan sebuah pisau, kemudian menyelimuti bayi itu dengan sebuah kain. Bayi Ngartasi lahir dengan sehat. Tidak ada cacat sedikit pun. Ngartasi masih tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Sementara Mbah Rumi menimang-nimang jabang bayi sambil melantunkan tembang Lingser Wengi. Hujan mulai reda. Awan hitam bergeser sedikit demi sedikit, menampakkan rembulan. Cahayanya menyinari hutan. Mbah Rumi membawa bayi Ngartasi keluar dan berdiri di depan pintu, sambil terus melantunkan Lingser Wengi, sembari memandangi cahaya bulan. Beberapa saat kemudian, Ngartasi tergegap. Ia tiba-tiba bangun. Ia memincingkan matanya. Pandangannya masih sedikit kabur. Ia melihat pintu gubuk terbuka. Juga mendengar suara Mbah Rumi melantunkan sebuah tembang. Bercak darah membasahi bagian bokongnya. Kainnya basah kuyup oleh cairan lengket. Ia meraih sebuah kain berwarna putih, lalu menyelimuti tubuhnya yang menggigil kedinginan. "Mbah," panggil Ngartasi. "Tuh, lihat, ibumu sudah bangun." Mbah Rumi masuk ke dalam gubuk sambil terus menimang-nimang bayi. "Bayimu perempuan, Ngartasi," ucap Mbah Rumi sambil tersenyum bahagia. "Melati. Kunamai dia Melati," kata Ngartasi. "Wah, nama yang bagus, Ngartasi." "Ya, Melati. Kau pasti jadi perempuan yang cantik seperti ibumu," kata Mbah Rumi. Di gubuk itulah Ngartasi merawat anaknya. Perlahan Melati tumbuh menjadi anak yang sehat dan aktif. Menginjak umurnya yang 18 bulan, Melati sudah bisa berjalan walau tertati-tati. Setiap hari ia bermain dengan ibunya dan seekor kelinci berwarna putih yang ditangkap Mbah Rumi dari hutan. Ngartasi masih berharap Ki Bamantara menjemputnya. Ia yakin suaminya itu pasti akan datang. Hingga tiba pada sebuah hari yang tidak pernah diinginkan Ngartasi. Tempat persembunyiannya itu ditemukan oleh warga Balagadang. Gubuknya dikepung 20 lelaki yang membawa golok. Mereka seperti singa kelaparan yang tidak sabar membunuh Ngartasi. Bagi mereka, selama istri dan keturunan Ki Bamantara masih hidup, maka keselamatan warga Balagadang masih terancam. "Hahaha, akhirnya kita menemukan Ngartasi. Kau tidak akan bisa lari lagi sekarang. Mati kau kali ini. Kita akan tebas lehernya,"
Tidak, kita gantung saja dia. Oke, kita bunuh anaknya. Jangan biarkan mereka hidup. Setuju, sahut menyahut warga Balagadang mengancam mengartasi. Saat itu Mbah Rumi sedang tidak ada di gubuk. Ia pergi mencari kayu bakar. Di dalam gubuk, Ngartasi ketakutan sambil memeluk anak perempuan yang tidak tahu apa-apa. Anaknya memandangi Ngartasi, lalu lengan mungil itu menyentuh pipi ibunya, seolah bertanya, kenapa ibu menangis? Masuklah 5 orang lelaki berbadan gemuk. Ngartasi memohon ampun di hadapan mereka sampai berlutut agar anaknya dibiarkan hidup. Tapi amarah mereka sudah tidak terbendung lagi. Sebuah tali tambang diikatkan pada tiang gubuk. Salah satu dari mereka membuat simpul melingkar untuk menggantung Ngartasi. Kalian boleh bunuh aku, tapi aku mohon, biarkan anakku si Melati hidup. Dia tidak tahu apa-apa. Ngartasi terus memohon sambil menangis memeluk anaknya yang ketakutan melihat lelaki gemuk itu. Sementara teman-temannya yang di luar, yang sudah berkerumun di mulut pintu, mereka tidak mau ketinggalan menyaksikan kematian Ngartasi. Halah, kami tidak akan membiarkan keturunan Ki Bapatara hidup. Aku mohon, jangan, biarkan dia hidup. Kalian minta apapun akan kuberikan, termasuk nyawaku. Tapi biarkan Melati anakku hidup. Aku mohon. Tali sudah siap. Dinaikkan Ngartasi ke atas sebuah balok kayu. Sementara anaknya menangis sejadi-jadinya karena ibunya melepas pelukan. Melati di bangku salah seorang lelaki. Tangan mungilnya menggapai-gapai ke arah ibunya, berharap ibunya kembali memeluk. Ayo bawa anak itu keluar. Dikalungkan sebuah tali gantung ke leher Ngartasi. Ia menangis pilu sambil melihat keluar jendela. Anaknya menjauh di bawah seorang lelaki gendut. Suara tangis Melati terdengar keras sekali. Anak itu ketakutan. Anak itu butuh Ngartasi. Kemudian digulingkan balok kayu yang menjadi pijakan Ngartasi. Seketika tali itu mencekik lehernya. Napasnya tersendak-sendak. Lengannya menggapai-gapai. Kakinya bergetar. Air kencingnya keluar saking takutnya. Dan Ngartasi mati saat itu juga. Mereka tersenyum puas menyaksikan kematian Ngartasi. Betapa kejamnya. Selang beberapa hari setelah kematian Ngartasi, jasad Melati mengapung di pantai Balagadang. Entah dengan cara apa mereka membunuhnya. Yang jelas, mereka tidak mau ada keturunan Ki Bamantara hidup. Mereka menyebut kematian Ngartasi dan anaknya adalah tumbal balas dendam mereka terhadap perlakuan Ki Bamantara. Sepulang dari mencari kayu bakar, Mbah Rumi terperangah melihat Ngartasi tewas digantung. Gubuknya acak-acakan. Melati hilang. Dia yakin ini pasti perlakuan warga Balagadang. Sambil menangis, Mbah Rumi menurunkan jasad Ngartasi yang sudah kaku dari tiang gantungan. Nasibmu, Duk. Maafkan Mbah ya, tidak bisa nolong kamu. Ia membaringkan jasad Ngartasi di atas tempat tidur, membuka pakaian Ngartasi, lalu memandikan jasadnya sambil terus menangis. Mbah Rumi sudah menganggap Ngartasi seperti anaknya sendiri. Ia tidak terima kalau warga Balagadang memperlakukan Ngartasi seperti ini. Maka malam itu juga ia menggendong jasad Ngartasi dan membawanya ke sebuah mata air. Di sana ia diletakkan jasad Ngartasi di atas dedaunan kering.
Cahaya rembulan menyinari sekelilingnya. Mbah Rumi duduk sila di depan jasad Ngartasi sambil melantunkan tembang Lingser Wengi. Sesaat kemudian, jasad Ngartasi lenyap dari hadapannya. Mbah Rumi tersenyum puas, dan di atas dahan pohon kering bergelantungan sosok kuntilanak yang tidak lain adalah Ngartasi. Tubuhnya sebesar kerbau, rambutnya menjuluntai panjang, matanya menyala, bau busuk menguar dari tubuhnya. "Melati!" Lirih sosok kuntilanak itu mengucapkan nama Melati. Kemudian ia terbang perlahan menuju desa Balagadang. Ngartasi yang sudah menjelma menjadi sosok kuntilanak tidak henti menjadi teror bagi warga Balagadang. Anak-anak mereka hilang tanpa sebab. Lalu keesokan harinya, tengkorak mereka mengapung di pantai. Balagadang mencekam. Tidak ada warga yang berani keluar ke rumah saat malam tiba. Puluhan tahun kemudian, di desa Balagadang, Rini menyaksikan perkelahian Arya dan orang gila itu sampai keduanya mati. Semuanya yang sudah ia bacakan mantra terus mengepul, mengeluarkan asap putih tebal. Sosok kuntilanak sebesar kerbau melayang perlahan sambil memeluk tubuh Jessica. "Aku mohon, kembalikan Jessica," pinta Rini sambil mendongak ke atas. Kuntilanak itu kemudian melemparkan tubuh Jessica dan hilang seketika. Tergolek tak berdaya, Jessica di atas lantai rumah yang sudah hangus terbakar. Hantu kuntilanak itu terus meneror desa Balagadang, membuat warga kepanikan dan selesai.